Halo semuanya, bertemu kembali bersama saya Pak Dharma dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 10. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai pertidaksamaan eksponensial. Nah, bagaimana pertidaksamaan eksponensial itu? Kita langsung saja membahas dari pengertian pertidaksamaan eksponensial. Jadi, pertidaksamaan eksponensial itu dari pengertiannya yaitu pertidaksamaan yang eksponen atau pangkatnya memuat variabel. Jadi, pertidaksamaan eksponen adalah bentuk pertidaksamaan di mana pangkat atau eksponen dari pertidaksamaan itu memuat atau berisi variabel. Nah, sebelum kita lanjut ke membahas tentang bentuk pertidaksamaan eksponensial, Bapak ingin mengulas kembali yaitu mengenai tanda pertidaksamaan. Jadi, tanda pertidaksamaan ada 4 ya. Yang pertama ini dibaca kurang dari ya. Berikutnya lawannya adalah lebih dari. Oke. Berikutnya sama dengan yang pertama, namun membedakan adalah tanda sama dengan atau garis di bawahnya. Ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Oke. Nah, yang terakhir tanda pertidaksamaan adalah lawannya juga, yaitu lebih dari atau sama dengan. Oke. Nah, itu Bapak ulas kembali mengenai tanda pertidaksamaan. Jadi nanti anak-anak tidak akan bingung dalam menentukan apakah tandanya ini dibaca lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Baik, kita langsung masuk ke bentuk umum pertidaksamaan eksponensial. Oke. Nah, bentuk umum pertidaksamaan eksponensial itu yang akan kita bahas pada video pelajaran kali ini ada 3. Yang pertama yaitu bentuk jika bilangan pokoknya atau biasanya disimbolkan dengan A, jika bilangan pokoknya lebih dari 1, maka untuk penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya tetap ya. Apapun bentuk tanda pertidaksamaan di soal, maka penyelesaiannya tandanya sesuai dengan yang ada di soal. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu jika bilangan pokoknya di antara 0 dan 1. Jadi, bentuk yang kedua ini biasanya titik atau cenderung lebih ke bentuk bilangan pokoknya berupa pecahan. Ya. Jadi yang pertama tadi, anak bisa lihat tanda pertidaksamaannya tetap. Ya, tanda pertidaksamaannya tetap. Anak bisa lihat di sini. Jika dia bentuk awalnya A berpangkat Fx lebih dari A berpangkat Gx, maka jika bilangan pokoknya sudah sama, sini A dan juga A, itu bisa dicoret, jadi turunkan pangkatnya, kita ambil pangkatnya saja, yaitu Fx lebih dari Gx. Nah, tadi kan tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka untuk penyelesaiannya juga tandanya tetap tidak berubah dari. Oke.
Begitu juga untuk tanda-tanda yang lainnya. Nah, untuk bentuk yang kedua yang tadi sempat Bapak jelaskan, yaitu tentang bilangan pokoknya di antara 0 dan 1, biasanya titik atau berupa pecahan. Bilangan pokoknya berupa pecahan, maka untuk penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya diubah atau berubah, atau istilahnya dibalik. Ya, yang awalnya tadi lebih dari, maka untuk penyelesaiannya menjadi lawannya, yaitu dibalik menjadi kurang dari. Begitu juga lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan, dan yang lainnya juga berlaku seperti itu. Oke. Nah, untuk bentuk yang ketiga, yaitu bentuk yang mirip dengan persamaan eksponensial yang keenam, yaitu bentuk dengan cara menyelesaikan dengan cara memisalkan atau permisalan. Jadi, jika ada bentuk pertidaksamaan seperti ini, ya, A kali A berpangkat fx kuadrat ditambah B kali A berpangkat fx ditambah C lebih dari sama dengan 0, atau ini tandanya tidak mesti selalu lebih dari sama dengan, melainkan menyesuaikan dengan tanda yang diberikan di soal. Oke, untuk langkah-langkahnya yaitu pertama dimisalkan, ya, bentuk perpangkatan atau bentuk eksponensialnya dimisalkan sehingga membentuk persamaan kuadrat seperti ini. Nah, jika bentuk persamaan kuadrat, jadi karena dia bentuk pertidaksamaan, maka tanda sama dengan ini disesuaikan dengan tanda pertidaksamaan. Oke. Nah, setelah disesuaikan dengan tanda pertidaksamaan, maka baru disamakan dengan 0 atau difaktorkan. Setelah difaktorkan, kita akan mendapatkan nilai Y. Setelah mendapatkan nilai Y, substitusi kembali ke permisalan yang kita misalkan di awal. Kalau dimisalkan, maka ketemu nilai X. Nah, kalau di persamaan eksponensial yang kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya, itu himpunan penyelesaiannya hanya sampai di sini, itu sampai di nilai X. Namun pada pertidaksamaan eksponensial, namanya pertidaksamaan eksponensial lanjut, maka kita perlu membuat interval, ya, interval nilai X, di mana interval nilai X yaitu berupa penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya kita buat dalam garis bilangan. Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan Bapak berikan pembahasannya pada modul pembelajaran yang akan Bapak bagikan langsung pada anak-anak. Untuk berikutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ya, kita akan bahas contoh soal, di mana kita akan bahas contoh soal yang sederhana dulu. Contoh soal yang nomor 1, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan eksponensial berikut. Jadi yang 1A pertidaksamaannya 2 berpangkat 2x dikurangi 5 lebih dari 2 berpangkat x ditambah 2. Jadi jika anak diberikan suatu soal, yang pertama anak lihat yaitu bilangan pokok atau basis, atau disimbolkan dengan A biasanya, ya, di rumusnya. Jadi jika bilangan pokok atau basisnya sudah sama, maka anak tinggal turunkan pangkatnya. Ya, jadi anak tinggal tuliskan pangkatnya saja. Dari contoh soal nomor 1A, anak sudah lihat bilangan pokoknya sama, ya sudah sama yaitu 2. Maka tinggal diturunkan pangkatnya menjadi 2x dikurangi 5 lebih dari x ditambah 2. Ya. Jadi jika fungsinya fungsi linier, kan anak, atau fungsi berpangkat 1, maka dikumpulkan yang sejenis, ya, yang variabelnya dikumpulkan ke ruas kiri, yang konstantanya kita kumpulkan ke ruas kanan. Jadi menjadi 2x, terus pakai di sini 2x dikurangi x lebih dari 2 ditambah 5. Oke,
2x dikurangi x menjadi x plus 1x lebih dari 2 ditambah 5 menjadi 7. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya atau disingkat dengan HP itu penulisannya seperti ini ya. X ya garis lurus ya atas bawah, x lebih dari 7 ya. Nah, dimana x anggota bilangan. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya ini dibaca x di mana x lebih dari 7, x anggota atau elemen bilangan real. Oke. Untuk contoh soal nomor 1A sudah kita bahas. Ini sangat sederhana ya, karena bilangan pokoknya sudah sama diberikan di soal, jadi anak tinggal coret bilangan pokoknya, kita ambil pangkatnya saja ya, turunkan pangkatnya. Baik, untuk berikutnya contoh soal yang 1B. Ini sudah agak rumit ya untuk contoh soalnya, tapi kita bahas bersama. Soalnya yaitu 3 berpangkat x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 lebih dari 9 berpangkat x dikurangi 1. Nah, ini pangkatnya atau eksponennya sudah berupa fungsi kuadrat. Oke. Yang pertama anak-anak lihat seperti biasa bilangan pokoknya apakah sudah sama atau belum. Di sini yang ruas kiri bilangan pokoknya 3, yang ruas kanan bilangan pokoknya 9. Belum sama. Jadi ada kemungkinan kedua bilangan pokok ini sama. Nah, 9-nya kita ubah menjadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 3 supaya sama dengan bilangan pokok yang ruas kiri. Oke, yang ruas kiri kita diamkan, tidak akan kita ubah dulu bilangan pokoknya. 3 berpangkat x kuadrat dikurang x dikurang 6 lebih dari, nah 9 itu kita ubah menjadi 3 berpangkat 2 berpangkat x dikurangi 1. Oke. Nah, jangan lupa sifat-sifat eksponen yaitu a berpangkat b berpangkat q. Itu sama artinya dengan semua yang ada di dalam kurung atau eksponen yang ada di dalam kurung itu dikalikan dengan pangkat atau eksponen yang ada di luar kurung, sehingga A berpangkat B kali. Nah, jika dihubungkan ke bentuk yang ini, maka luar yang di dalam kurung pangkatnya dikalikan X dan juga dikalikan negatif 1. Oke, ini tetap 3 berpangkat X kuadrat dikurangi x dikurangi 6 lebih dari, ya ini 3 berpangkat 2x dikurang 2. Oke. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, maka tinggal kita ambil pangkatnya saja. X kuadrat dikurang x dikurang 6 lebih dari yang ini 2x dikurang 2. Oke. Berikutnya, jika bentuknya fungsi kuadrat, yang contoh soal 1A tadi bentuknya fungsi linear. Nah, untuk 1B ini bentuk fungsinya fungsi kuadrat, maka ruas kanan jadikan 0. Jadi, yang ruas kanan ini kita pindah semuanya ke ruas kiri. Nah, jadi x kuadrat dikurang x dikurang 2x dikurang 6 ditambah 2 lebih dari. Oke. Nah, ini tinggal dikurangi saja. Nah, ini dijumlah menjadi x kuadrat. Nah, ini menjadi x kuadratnya tetap ya. X kuadrat negatif x dikurangi 2x menjadi negatif 3x
negatif 6 ditambah 2 menjadi negatif 4, ya, lebih dari 0. Nah, jika sudah menjadi bentuk seperti ini, maka berikutnya fungsi kuadrat ini difaktorkan. Jangan lupa cara memfaktorkan ya. X sini, X lebih dari. Oke. Nah, berapa kali berapa supaya hasilnya negatif 4 ya. Tentunya negatif 4 dengan plus atau positif 1. Oke. Maka di sini kita buat pembuat 0. Dimana pembuat 0 yang pertama X min 4 atau X dikurangi 4 sama dengan 0. Pembuat 0 yang kedua adalah X ditambah 1 sama dengan 0. Oke, ini menjadi X sama dengan 4 ya. Sini X sama dengan negatif 1. Oke, jika kita sudah menemukan nilai X nya yaitu negatif 1 dan 4, maka selanjutnya kita buat garis bilangan. Oke, garis bilangan dengan batas-batasnya yaitu negatif 1 dan 4. Ya, nah, buat di sini bilangan. Nah, di sini untuk selangnya ya tidak dihitamkan atau tidak bulat penuh. Ya, tidak dihitamkan. Kenapa? Karena tanda pertidaksamaan di soal tidak berisi sama dengan. Nah, nanti jika anak ketemu soal yang berisi sama dengan, maka selangnya di sini menjadi bulat penuh. Ya, jika tanda pertidaksamaan di soal berisi sama dengan. Nah, untuk contoh soal nomor 1B tidak isi sama dengan, maka selangnya tidak bulat. Oke. Nah, berikutnya isikan batas-batasnya yaitu negatif 1 yang lebih kecil di sebelah kiri ya. Yang lebih besar yaitu 4 di sebelah. Oke. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, tentunya anak harus membuat dulu tanda-tanda pada garis bilangan ini. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih gampang membuat tanda, ambil titik uji. Nah, dalam mengambil titik uji, biar lebih gampang dalam menghitung, itu ambillah titik uji X sama dengan 0. Ya, titik uji X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 letaknya di antara bilangan negatif, itu negatif 1, dan positif. Sinilah letaknya 0. Jadi, dalam garis bilangan ini dibagi menjadi 3 daerah. Ya. Nah, ini anak bisa lihat. Daerah yang di sebelah kiri negatif 1, di antara negatif 1 dan 4, dan di sebelah kanan 4. Oke, 0 ini letaknya adalah di tengah-tengah daerah ini ya, yaitu di antara negatif 1 dan 4. Jadi bagiannya di sini dia untuk 0. Jadi untuk mengambil X sama dengan 0, kita substitusi ke sini, ke langkah yang terakhir. Maka diperoleh 0 dikurang 4 dikali 0 ditambah 1. Ya, ke sini kita substitusi. X nya diganti dengan 0, maka kita peroleh negatif 4 dikali positif 1 ya. Itu sama artinya dengan negatif 4. Nah, negatif 4 itu adalah bilangan negatif. Itu tandanya negatif. Maka saat X sama dengan 0, yaitu daerah atau bagian di tengah-tengah ini, karena tadi kita mengambil titik ujinya X sama dengan 0, kita memperoleh tandanya negatif, maka tanda di 0 ini adalah tandanya negatif. Oke. Nah,
untuk tanda-tanda di bagian sebelah kiri negatif 1 dan bagian sebelah kanan 4 itu tandanya berlawanan. Jika di sini negatif, maka melewati batas negatif 1, maka di sini tandanya positif. Di sini juga positif. Ya, selang-seling. Ya, setiap melewati batas itu tandanya menjadi berubah. Oke. Nah, untuk menentukan daerahnya yang mana yang dihasil, apakah yang negatif atau yang positif, itu bergantung pada tanda yang kita peroleh di sini. Pada langkah yang terakhir, yaitu tandanya lebih dari 0. Jika tandanya lebih dari 0 itu kan bilangan positif. Ya, jika lebih dari 0 adalah bilangan positif, maka yang kita hasil adalah yang positif, yang tandanya positif. Nah, ini yang kita hasil. Jadi untuk daerah penyelesaiannya, Anda bisa lihat yang dihasil. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya, nah dari sini X, nah ini tanda panahnya ke kiri, ya ke kiri, maka dia menjadi kurang. Batasnya berapa di sini? Negatif 1 ya di sini. Ya, tidak. Ini 1 ya. Oke. Nah, biar tidak keliru tanda dengan garis putus. Oke. X kurang dari negatif 1, atau yang sini dia tanda panahnya ke kanan, sehingga X lebih dari berapa batasan di sini? Oke, jadi kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya atau HP-nya, tulisannya sama dengan contoh soal yang nomor 1 tadi. X di mana? X kurang dari negatif 1. Oke. Atau X lebih dari 4. X elemen atau anggota bilangan real. Baik, selanjutnya kita bahas untuk contoh soal yang ketiga atau yang C, di mana pada contoh soal yang ketiga ini bilangan pokoknya berupa pecahan, di mana ruas kirinya bilangan pokoknya adalah setengah, sedangkan ruas kanannya bilangan pokoknya adalah 1/4. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, yang pertama anak perlu lihat yaitu bilangan pokoknya, apakah sudah sama atau belum. Jika belum sama, kita samakan bilangan pokoknya. Jadi yang mana bisa kita operasikan, kita jadikan ubah bentuknya sesuai dengan sifat-sifat eksponen, di mana yang ruas kanan pada contoh soal yang C ini 1/8 atau 1/8 itu bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat atau dengan bilangan eksponen dengan bilangan pokoknya adalah 1/2 atau setengah. Oke, yang ruas kiri tetap ya 1/2 atau 1/2 berpangkat x kuadrat ditambah x dikurangi 2 kurang dari, nah, di sini setengah berpangkat 3 ya, berpangkat x ditambah 2. Oke. Nah, berikutnya jika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Di sini tetap tidak berubah, setengah berpangkat x kuadrat ditambah x dikurangi 2 kurang dari, di sini menjadi setengah berpangkat 3x ditambah 6. Oke. Nah, jika bilangan pokoknya sudah sama, maka kita ambil pangkatnya saja atau kita turunkan pangkatnya. Nah, begitu bilangan pokoknya hilang,
ya, tidak dituliskan kembali, kita ambil pangkatnya, maka di sanalah berlaku rumus jika bentuk bilangan pokoknya pecahan, yaitu tadi apa? Tandanya dibalik atau tandanya berubah, sehingga menjadi x kuadrat ditambah x dikurangi 2 lebih dari 3x ditambah 6. Oke, menjadi yang ruas kanannya kita jadikan 0, kita pindah ruas kanannya menjadi kita pindah ke ruas kiri ya, menjadi x kuadrat ditambah x dikurangi 3x dikurangi 2 dikurangi 8, dikurangi 6 maksudnya, dikurangi 6 lebih dari 0 ya. Berikutnya x kuadrat positif x dikurangi 3x menjadi negatif 2x, negatif 2 dikurangi 8 menjadi negatif 2 dikurangi 6 menjadi negatif 8 ya, lebih dari 0. Oke, selanjutnya kita faktorkan x lebih dari ya. Berapa ini faktornya? Itu faktor dari negatif 8. Berapa kali berapa supaya hasilnya negatif 8, yaitu negatif 4 dikali positif 2 menjadi, jika dijumlahkan supaya hasilnya negatif 2 ya, itu cara memfaktorkan. Berikutnya pembuat 0. Pembuat 0 yang pertama x dikurangi 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4 ya. Pembuat 0 yang kedua x ditambah 2 sama dengan 0, jadi x sama dengan negatif 2. Jadi batas-batasnya kita boleh negatif 2 dan 4 ya. Kita letakkan batas-batasnya dalam garis bilangan. Garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Nah, ya, batasnya adalah, nah sini kembali bulat atau selangnya tidak dihitamkan atau tidak bulat penuh. Kenapa? Karena tanda tidak sama di soal, yaitu tidak berisi sama dengan, sehingga di sini menjadi batasnya adalah yang terkecil negatif 2, yang lebih besar adalah 4. Nah, untuk menentukan tanda-tandanya sama seperti contoh soal yang 1B yang pada satu soal sebelumnya, kita ambil titik uji ya, ambil titik uji biar lebih gampang. Seperti biasa, ambil titik uji x sama dengan 0 ya, titik uji x sama dengan 0. Nah, setelah mengambil titik uji sama dengan 0, kita bisa substitusi ke langkah terakhir atau langkah 2 terakhir ya, boleh salah satu. Jadi kita sepakati biar sama dengan soal sebelumnya, kita substitusi ke langkah yang terakhir, itu 0 ya, x kita ganti dengan 0 ya, dikurangi 4 dikali 0 ditambah 2 menjadi negatif 4 dikali 2, hasilnya adalah negatif 8. Itu adalah bilangan negatif. Jadi karena bilangan negatif, letak x sama dengan 0 nya kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi 0 itu letaknya di tengah-tengah ya. Nah, di antara min 2 dan 4, sini ada 0. Oke, maka setelah kita ambil titik uji, kita uji ke langkah yang terakhir, kita mendapatkan tandanya negatif. Nah, melewati batas, maka tandanya menjadi berubah positif. Sini juga sama positif. Oke, nah yang ditanyakan yang di soal pada langkah terakhir, ya ingat patokannya adalah langkah terakhir sini.
yaitu lebih dari sama dengan 0. Lebih dari sama dengan 0 itu adalah tandanya yang positif, ya. Maka yang diakhir yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah yang positif. Sehingga yang positif kita akhir, positif ini juga kita akhir. Oke. Maka untuk penyelesaiannya, nah di sini x-nya ini tanda panahnya ke kiri, berarti jadi kurang dari. Atasnya negatif 2, atau di sini x tanda panahnya dia mengarah ke kanan. Iya, jadi lebih dari, atas adalah 4. Oke. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan contoh soal sebelumnya, x di mana x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 4, ya. Nah, itu dia. Kurang lengkap ini lagi dikit, yaitu x anggota bilangan real. Oke, ya. Jadi itu penyelesaian untuk soal nomor 1C. Jadi sudah 3 contoh soal yang sudah kita bahas. Jadi untuk contoh soal yang lainnya, ini anak bisa lihat di modul PDF yang Bapak bagikan. Jadi untuk video pembelajaran kali ini, saya rasa cukup sampai di sini, ya. Jadi untuk video pembelajaran pada pertemuan berikutnya akan Bapak infokan lagi. Jadi video pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya.